Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai puisi yang telah saya buat, yaitu terdapat 15 puisi. Dari ke-15 ini saya akan menjelaskan maksudnya satu persatu. Puisi pertama yaitu berjudul Kampung Kenangan. Puisi tersebut menceritakan seseorang yang meninggalkan kampung halamannya pergi ke kota yang jauh. Dia merasa sangat sedih karena harus meninggalkan kampung halamannya tersebut yang penuh dengan kenangan. Terus yang kedua, puisi berjudul Letih. Menceritakan seseorang yang mengejar orang yang dia suka, tetapi orang yang dikejar tersebut tidak pernah membalas perasaan dia. Jadi dia sudah merasa lelah, capek karena tidak diabaikan, perasaannya sama yang dia suka tersebut. Jadi memutuskan untuk tidak mengejar orang tersebut lagi. Dia kayak meninggalkan orang tersebut. Yang ketiga yaitu berjudul Hujan Pagi, di mana menceritakan seseorang yang ketika baru bangun, dia melihat keluar jendela dan melihat hujan sedang turun. Ketika dia melihat hujan tersebut, dia mengingat kepada peristiwa-peristiwa yang kelam yang pernah dia alami. Terus puisi yang keempat yaitu berjudul Si Kecil. Nah, Si Kecil ini bercerita mengenai COVID-19, di mana orang-orang tidak ada yang peduli tentang COVID-19 tersebut. Malahan orang kayak seakan-akan tidak ada yang terjadi, malah mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Mereka tidak pernah menganggap serius mengenai COVID-19 tersebut. Mereka malah saling tunjuk-menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Puisi yang kelima yaitu berjudul Pondok Tua. Jadi maksud dari pondok tua ini yaitu rumah tua yang sudah peot, sudah rapuh di tengah hutan, rumah satu-satunya di tengah hutan. Dia ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemiliknya ini pindah ke kota yang lebih ramai dan memiliki rumah baru. Di sana dia hanya ditemani oleh hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil tersebut yang membuat rumah itu, membuat rumah di dalam rumah itu seperti laba-laba, membuat sarang di dalam rumah tua tersebut. Selanjutnya, puisi selanjutnya yaitu berjudul Ayah. Jadi maksud dari puisi tersebut yaitu menceritakan seorang ayah yang memiliki semangat yang kuat untuk anak-anaknya. Terus dia selalu menghibur anak-anaknya. Dia bekerja keras demi keluarganya, demi menghidupi keluarganya. Dia tidak pernah menghiraukan penyakit atau sakit yang dialami demi membuat anak-anaknya itu kuat. Seakan-akan anak-anaknya itu melihat dirinya itu kuat. Seperti itu. Terus selanjutnya puisi berjudul Rindu Pulang. Jadi Rindu Pulang ini menceritakan seseorang yang pergi keluar kota atau keluar negeri. Dia bekerja di sana cukup lama. Dia merindukan kampung halamannya itu. Dia merindukan rumah, suasana rumahnya. Di saat dia sedang bekerja, dia mulai mengingat lagi kampung halamannya atau rumahnya di kampung halaman tersebut. Saat dia pulang dari kerja, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pemain musik yang mencoba untuk menghibur dia. Tapi dengan adanya pemain musik tersebut, dia malah tambah terbayang-bayang dengan kampung halamannya. Dia sangat merindukan kampung halamannya tersebut. Puisi selanjutnya yaitu berjudul Lorong Damai, di mana lorong damai tersebut diambil dari orang-orang yang tinggal di dalam kampung kecil tersebut. Jadi lorong damai ini berupa nama dari kampung kecil
Nah, kenapa diberi nama Lorong Damai? Karena orang-orang yang tinggal di dalamnya, orang-orangnya tuh bersikap ramah, terus tentram dan damai. Mungkin itulah kenapa diberikan nama Lorong Damai. Puisi selanjutnya yaitu berjudul Mungkin, di mana puisi tersebut menceritakan seseorang yang menunggu pacarnya. Dia menunggu pacarnya, dia merasa sendiri, sunyi, merasa merasa hampa lah tanpa pacarnya tersebut. Dia sudah sangat merindukan kekasihnya tersebut. Selanjutnya puisi berjudul Nasibku. Nah, puisi tersebut menceritakan nasib yang dia alami. Nasib yang dia alami itu merasa nasibnya itu jelek di mata masyarakat. Karena kenapa? Karena egonya. Dia memiliki ego yang sangat besar dan keras kepala. Itu membuat dia memiliki nasib yang sangat buruk di mata masyarakat. Orang-orang terdekatnya, orang tua dan keluarga terdekatnya itu pergi meninggalkan dia karena egonya tersebutlah yang membuat keluarganya itu pergi. Selanjutnya Kamu. Puisi yang berjudul Kamu, yaitu menceritakan seorang perempuan yang bertemu dengan seorang laki-laki. Mereka perempuan tersebut memiliki rasa rasa suka kepada laki tersebut. Dia merasa bahagia karena ada lelaki tersebut di sampingnya. Ternyata lelaki tersebut hanya ada di dalam mimpinya, angan-angannya, tidak ada di dunia nyata. Tapi dia merasa walaupun itu hanya di dunia mimpi atau di dunia hayalan, dia tetap merasa bahagia karena di dalam mimpinya dia merasa senang, merasa bahagia, tidak memiliki beban dalam hidupnya karena lelaki tersebut. Seperti itu. Selanjutnya puisi berjudul Patung Kecil. Nah, patung kecil ini puisi Patung Kecil ini menceritakan seorang anak kecil yang dikurung di dalam rumah. Dia itu dibatasi dari aktivitas luar. Dia dikurung di dalam kamarnya terus sepanjang hari. Orang tuanya takut kalau misalnya dia nanti keluar terjadi apa-apa. Jadi dia dikurung di dalam kamarnya seharian. Nah, anak kecil ini hanya bisa mengintip lewat lubang kecil. Dia hanya bisa melihat dari lubang kecil. Dia hanya bisa melihat dari lubang kecil itu untuk melihat pemandangan yang ada di sekeliling rumahnya. Hatinya merasa ingin keluar dari kamar kecil itu, tetapi ya bagaimana lagi, kan dia sedang dikurung dalam kamar oleh orang tuanya. Selanjutnya, puisi selanjutnya yaitu berjudul Ibu. Nah, puisi ini menceritakan seorang anak yang menceritakan ibunya. Nah, di sini ibu itu dia menceritakan puisi dalam puisi ini yaitu ibu, dimana sosok ibu itu yaitu adalah kehidupan bagi anak-anaknya, kebahagiaan bagi anak-anaknya. Terus ibu ini mengajarkan hal-hal yang luar biasa kepada anaknya. Dia mengajarkan anak-anaknya tentang apa itu kasih sayang, apa itu keluarga, apa itu cinta dari orang tua, dari keluarga, seperti itu. Terus dia berterima kasih kepada ibunya karena telah merawat dan membesarkan dia dengan penuh kasih sayang. Terus selanjutnya puisi berjudul Sahabat. Nah, puisi ini menceritakan mengenai sebuah persahabatan yang dimana salah satu temannya ini ketika memiliki masalah
Sahabatnya yang lain datang untuk membantunya, mendorongnya lagi supaya bangkit dari keterpurukan. Membuat sahabatnya ini merasa bahagia, membuat dia melangkah bersama-sama untuk maju ke depan, meraih kesuksesan bersama di masa depan. Nah, takdir mereka penuh dengan perjuangan. Selanjutnya, puisi berjudul Rumah. Nah, puisi ini menceritakan sebuah rumah tempat tinggal yang aman dan nyaman buat kita tinggali, di mana tidak ada tempat yang lebih aman dan nyaman kecuali rumah itu sendiri, rumah kita sendiri. Itulah mengapa saya mengambil judul puisi saya Rumah. Mungkin itu saja pemaparan dan penjelasan dari puisi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.